Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasra Siddiqui dan teman saya Iqbal Widianto. Pertama-tama, tidak mengurangi rasa hormat kepada yang terhormat Bapak Mas Rukan selaku dosen pembimbing atau dosen pengampus kita. Di sini saya ingin sharing tentang apa yang kita baca, yang kita dapat dalam buku berbab 12, yaitu penilaian afektif di ruang kelas matematika. Buku ini dikarang oleh Tai Eng Guan Kwek, Kyok Seng, Toh Tin Lam. Langsung saja. Di sini penilaian afektif dalam matematika. Jadi penilaian siswa biasanya di kelas matematika seringkali berfokus pada hasil belajar kognitif. Guru hampir tidak dapat menyediakan banyak waktu untuk pengembangan afektif. Dan penilaiannya di dalam kelas itu sebagai guru berkonsentrasi pada mempersiapkan siswa untuk melakukannya dengan baik dalam ujian tingkat tinggi. Nah, ini akan menjadi tantangan yang lebih besar jika guru menilai perkembangan afektif secara terencana atau sistematis. Guru mengandalkan interaksi dengan siswa untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan, atau kesediaan siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran sebagai bukti sikap siswa terhadap matematika. Nah, sifat afektif itu terdiri dari entitas abstrak yang menggambarkan perilaku yang dicirikan oleh yang pertama perasaan, emosi, minat, atau nilai. Menyajikan tantangan penilaian apa itu afektif tepatnya dan bagaimana hal itu dapat diukur dinilai secara memadai. Nah, di sini akan sedikit membahas tentang penilaian untuk afektifnya. Dalam beberapa tahun terakhir, lebih banyak perhatian telah diberikan pada penilaian hasil belajar afektif. Kementerian Pendidikan Singapura memposisikan sikap sebagai salah satu dari 5 landasan, yaitu landasan 5 itu adalah kemampuan yang ada dalam kurikulum, yaitu konsep, keterampilan, proses, metakognisi, dan sikap. Nah, di sini sikap mengacu pada aspek afektif pembelajaran matematika seperti di sini aspek afektifnya itu di kategori sikap itu adalah ada yang namanya keyakinan tentang matematika dan kegunaannya, kemudian tentang minat dan kesenangan dalam belajar matematika. Kemudian yang ketiga, apresiasi keindahan dan kekuatan matematika, percaya diri dalam menggunakan matematika, ketekunan dalam memecahkan masalah. Nah, itu menurut dari Departemen Pendidikan tahun 2006 dari Singapura. Nah, pengembangan sikap yang menguntungkan terhadap matematika diakui sebagai tujuan penting dari pendidikan matematika. NCTM atau Dewan Nasional Guru Matematika di AS atau Amerika Serikat menganjurkan penilaian disposisi matematis siswa. Faktanya, kedua dari 5 tujuan pendidikan umum untuk siswa pra-perguruan tinggi yang tercantum dalam standar kurikulum NCTM itu adalah tujuan afektif. Penilaian tersebut harus mencapai informasi tentang siswa tentang tujuan afektif seperti kepercayaan diri dalam menggunakan matematika. Nah, dalam bab ini, bab 12 ini ingin menyampaikan bahwa beberapa alasan mengapa ingin mempromosikan pengembangan afektif dan untuk menilai afektif itu sebelum melanjutkan untuk mengusulkan beberapa cara di mana guru kelas
dapat melakukan penilaian afektif di dalam kelas. Ada berbagai macam target afektif yang bisa dinilai, yang tercantum dalam dokumen kurikulum matematika Singapura sudah cukup. Sekarang kami tahu bahwa bahwa menilai apa yang kita hargai. Artinya dengan menyarankan bahwa penilaian afektif harus menjadi bagian integral dari kehidupan kelas. Kami berharap meningkatkan kesadaran guru dan siswa terhadap peran penting pengaruh dalam pembelajaran matematika. Nah, alasan untuk menilai hasil afektif, perasaan dan emosi yang dimiliki seseorang dalam memecahkan masalah matematika. Kemudian tidak hanya mempengaruhi pencapaian hasil belajar kognitif siswa secara langsung, tetapi juga merasa menggunakan matematika dengan percaya diri di masa depan yang memecahkan masalah dunia nyata. Jadi perasaan positif yang dimiliki siswa terhadap pemecahan masalah matematika non-rutin atau baru akan mendorongnya untuk memecahkan masalah tersebut di masa depan. Nah, di sini mempengaruhi. Nah, poin berikutnya itu mempengaruhi disposisi, keyakinan, sikap, minat, nilai, dan apalagi yang dinilai gitu. Nah, di sini pernyataan yang sering terjadi, kita harus mengakui bahwa selama ini kita menggunakan istilah pengaruh disposisi, keyakinan, sikap, minat, dan nilai dengan agak longgar. Alasan lain untuk tidak mencoba membahas ide ini secara rinci adalah karena banyak orang yang telah memperdebatkan dan menulis buku tentang mereka. Jadi kami, si penulis, merekomendasikan beberapa bacaan lebih lanjut dan menyerahkannya kepada guru yang tertarik untuk menyelidiki bahwa secara menyeluruh, kemudian akan menyebutkan keyakinan tentang matematika daripada minat jika siswa melaporkan kepada kami. Diharapkan penelitian ini bisa berguna bagi para guru dan siswa. Demikian pula ketika siswa memberitahu kita bahwa dia senang mengerjakan soal matematika yang menantang, itu lebih merupakan sikap terhadap belajar matematika daripada keyakinan tentang matematika. Jika siswa mengatakan bahwa dia sedang berjuang, itu akan menjadi nilai daripada indikasi keyakinan atau minat. Pernyataan seperti itu sering digunakan sebagai petunjuk dalam laporan diri atau dalam daftar perilaku untuk mencerminkan pengaruh tertentu. Nah, berikut adalah contoh pernyataan yang digunakan dalam laporan diri untuk memperoleh bukti penilaian yang pada berbagai target afektif ditunjukkan seperti tabel di sini. Kepercayaan tentang matematika itu matematika hanya dimengerti oleh para kutu buku. Jadi siswa itu merasa bahwa matematika hanya untuk para yang rajin belajar atau yang suka membaca. Kemudian minat dan kesenangan belajar matematika. Siswa merasa saya senang memecahkan masalah matematika non-rutin atau baru. Apresiasi dari keindahan dan kekuatan matematika. Tanpa matematika tidak akan ada kemajuan teknologi. Kemudian percaya diri dalam menggunakan matematika. Saya percaya diri dalam menggunakan matematika di kehidupan sehari-hari. Kemudian ketekunan dalam memecahkan masalah. Saya mudah menyerah ketika mencoba menyelesaikan soal matematika. Nah, itu ada beberapa yang sering muncul pada penilaian afektif. Nah, berikut tentang sifat penilaian afektif akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Iqbal Widianto. Kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Asbi. Baik, selanjutnya itu adalah tentang sifat penilaian afektif. Di sini, penilaian afektif itu bisa melibatkan pendapat, preferensi,
sikap siswa, minat, dan nilai siswa yang berkaitan dengan pembelajaran. Karena kita membahas tentang pembelajaran matematika, maka semua komponen ini berkaitan dengan pembelajaran matematika. Kemudian, sikap, minat, dan nilai, kelima komponen ini itu merupakan sebuah kesimpulan yang dibuat dari perilaku yang diamati atau dilaporkan sendiri oleh siswa itu. Jadi untuk mengukur atau menilai afektif siswa itu dengan cara kita mengamati siswa tersebut atau siswa tersebut melaporkan tentang afektifnya sendiri kepada kita. Kemudian next. Nah, kemudian dalam penilaian kognitif itu berbeda dengan penilaian afektif. Di buku ini penilaian kognitif itu mempunyai fokus pada kemampuan optimal siswa dalam menyelesaikan tes atau sebuah tugas. Sedangkan penilaian afektif itu berfokus pada perilaku khas siswa terhadap sesuatu. Contohnya misalkan begini, ketika siswa memiliki sikap yang positif terhadap dirinya sendiri, maka dia itu akan memberikan respon yang baik terhadap pembelajaran matematika. Begitu juga dengan sebaliknya ketika siswa memiliki sikap yang negatif terhadap dirinya sendiri, maka respon terhadap pembelajaran pun akan menjadi tidak baik atau negatif. Nah, perilaku di sini itu bisa berupa emosi dan perasaan. Kemudian next. Dalam melakukan penilaian afektif, itu ada beberapa kesulitan. Nah, kesulitannya itu adalah ketika kita menghubungkan antara perilaku yang kita amati atau laporan dari siswa itu dengan konsep yang tadi sudah disebutkan, yaitu konsep sikap, minat, atau nilai. Kenapa bisa sulit? Karena siswa itu, karena ada dua alasan, yaitu yang pertama, karena siswa itu cenderung akan memasukkan jawaban. Yang kedua, karena siswa itu kadang berperilaku tidak sesuai. Contohnya begini, misalkan guru memberikan soal kepada siswa. Kemudian sikap siswa itu tersenyum dengan soal tersebut. Apakah tersenyum siswa itu menandakan bahwa siswa itu senang dengan matematika? Tentu saja tidak, karena kan bisa saja siswa itu tersenyum mungkin karena dia itu sudah tahu jawaban dari soal tersebut atau karena memikirkan hal yang lain. Nah, dari perbuatan yang seperti itu akan mengakibatkan hasil datanya itu tidak bagus, tidak sesuai gitu dengan kejadian aslinya. Itu yang menjadi kesulitannya. Kemudian next. Kemudian di sini teknik penilaian afektif di buku ini itu ada 3, yaitu dengan menggunakan summative scale, kemudian menggunakan interest inventory, dan yang ketiga menggunakan semantik diferensial. Next. Nah, untuk summative scale ada beberapa langkah ketika kita ingin membuat summative scale. Yang pertama, itu kita kumpulkan sejumlah pernyataan yang relevan dengan pengaruh yang ada pada pikiran kita. Contohnya misalkan seperti saya senang belajar matematika, atau saya suka mengerjakan soal matematika yang menantang, atau memecahkan masalah matematika itu sangat membosankan. Itu beberapa pernyataan yang relevan dengan pengaruh. Kemudian yang kedua, kita presentasikan pernyataan tersebut beserta skala setuju dan tidak setuju. Jadi setelah kita mengumpulkan sejumlah pernyataan, selanjutnya adalah kita presentasikan hasil pernyataan tersebut beserta skalanya. Skalanya ini ada
ada yang 2 kategori, yaitu setuju dan tidak setuju. Ada yang 5 kategori, dari mulai yang sangat tidak setuju sampai dengan yang sangat setuju. Nah, itu bebas. Kemudian yang ketiga, kita itu bisa selanjutnya kita menghitung skor total untuk seorang siswa dengan menghitung skor siswa untuk setiap pernyataan. Jadi kita hitung skor total siswanya. Kemudian yang keempat, nilai siswa itu yang menjadi indikasi status afektif siswa itu sendiri gitu. Jadi setelah tadi dihitung, nah nilai total itu yang mengindikasikan status afektifnya, apakah afektifnya bagus atau tidak. Selanjutnya, nah ini adalah contoh dari skala semantiknya. Itu mulai dari yang sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Oke, next. Kemudian yang kedua, ada yang namanya interest inventory. Nah, interest inventory ini kita minta siswa untuk menunjukkan atau memeriksa kegiatan matematika yang relevan yang sangat mereka minati. Kemudian diurutkan diurutkan peringkat kegiatannya dalam urutan preferensi. Jadi nanti siswa diberi pertanyaan, kemudian diurutkan mana yang lebih disenangi. Begitu. Selanjutnya. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita bisa menggunakan semantik diferensial. Semantik diferensial ini adalah skala untuk mengukur sikap, tetapi bentuknya itu bukan pilihan ganda, melainkan tersusun dalam satu garis kontinu di mana jawaban sangat positif terletak di bagian kanan garis dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis atau sebaliknya. Nah, di sini ada contoh. Misalkan kita sudah belajar tentang faktorisasi kuadrat. Nah, kemudian si guru memberikan semantik diferensial dari interesting sampai boring. Nah, nanti siswa itu disuruh untuk memilih mana perasaan yang ia rasakan ketika sudah belajar faktorisasi kuadrat. Apakah lebih ke boringnya atau ke interest-nya. Jadi nanti tinggal dilingkari aja. Misalkan siswanya itu merasakan menarik, berarti lingkari ke yang paling kiri dekat interesting atau menarik itu. Kalau bosan berarti lingkari ke yang bagian ke daerah yang mendekati boring. Nah, seperti itu. Yang di sebelah kiri ini contoh dari semantik yang ada 5 poin. Kemudian yang di sebelah kanan ada 10 poin. Selanjutnya. Nah, kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu saat ini guru matematika harus lebih memperhatikan komponen afektif pada kurikulum dengan cara mengeksplorasi cara-cara menilai pembelajaran afektif di kelas. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Hasim. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Demikian presentasi yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang salah atau keliru. Saya ucapkan mohon maaf sekali. Demikian presentasi yang kita sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.